Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Analisis Sekuritas dan Pasar Modal. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental, yaitu perhitungan nilai perusahaan. Baik, saya sudah siapkan Excel-nya. Nah, di sini perhitungan nilai perusahaan ya. Nah, perhitungan nilai perusahaan ini hasil akhirnya adalah proyeksi mengenai harga beli saham saat ini. Ya, harga belinya seharusnya segini. Nah, nilai ini harus di bawah nilai pasarnya. Misalnya perhitungan kita 2.800 untuk saham Matahari ya, LPPF ini di sini. Nah, market price-nya harus di bawah ini, yaitu sekitar 2000 atau bahkan 1000. Nah, ini ketika kita membeli saham Matahari Department Store ini di bawah harga yang kita perhitungkan, berarti kita menerapkan konsep value investing. Nah, lalu bagaimana cara perhitungan supaya mendapatkan nilai harga beli saham seperti ini? Oke, kita ambil contoh saja sekarang Matahari Department Store. Kita membutuhkan yang pertama data earning per share 5 tahun terakhir dari saham Matahari. Nah, 5 tahun ini merupakan jangka waktu perhitungan yang ideal ya, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, sehingga data yang didapatkan di pasar akan juga lebih mudah ya. Nah, di sini 5 tahun terakhir ya, kita masukkan datanya earning per share-nya Matahari, sehingga menghasilkan ya, yang terakhir adalah kita hitung average-nya. Nah, average-nya ini kita tambahkan ya, C3 min B3 per B3 ditambah ini min ini per C3 begitu. Ini min ini per ini, F3 min E3 per E3. Lalu semuanya dibagi dengan 4 ya, karena ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini mendapatkan average. Nah, data kedua yang kita butuhkan adalah price earning ratio atau PER selama 5 tahun. Lalu kita hitung juga average-nya. Nah, perhitungan average-nya di sini berbeda untuk PER. Untuk PER kita langsung saja kita tambahkan, lalu kita bagi 5. Berbeda dengan hitungan earning per share tadi. Oke, proyeksi EPS. Kita harus menghitung yang namanya proyeksi EPS di sini. Ya, proyeksi EPS ya, rumusnya adalah ini ada 5 tahun juga proyeksinya ya, karena datanya 5 tahun. Kalau datanya 10 tahun, proyeksinya juga harus 10 tahun. Nah, perhitungannya adalah dari data EPS-nya tadi ya, dikalikan average-nya, lalu ditambahkan dengan EPS-nya lagi. Nah, untuk yang proyeksi EPS kedua ini berbeda, yaitu proyeksi EPS yang tahun pertama dikalikan average-nya, average EPS-nya, terus ditambahkan EPS-nya, proyeksi EPS tahun pertama. Begitu juga yang tahun ketiga ya, proyeksi EPS tahun kedua dikali average-nya ini, terus ditambahkan yang proyeksi EPS yang kedua. Nah, seterusnya sehingga ditotal. Lalu proyeksi PER 5 tahun ke depan. Apabila average PER lebih dari 20, maka proyeksinya adalah PER-nya adalah 17. Nah, di sini. Ya. Di sini 17. Kalau lebih dari 20 PER-nya, kita lihat PER-nya adalah average PER 20 ya. Berarti 17. Nah, kalau ya di sini ya, kalau PER-nya kurang dari 20, maka proyeksi PER itu nilainya 12. Contohnya aja ini ya. PER-nya perusahaan Bank Jatim
Ini total average pair-nya adalah 7,984. Nah, di sini maka proyeksi pair-nya adalah 12. Oke. Kita lanjut. Proyeksi harga saham tahun ke depan, 5 tahun ke depan ya. Kita lihat bagaimana perhitungannya. R3 itu adalah proyeksi EPS tahun kelima ya. Ya, proyeksi EPS tahun kelima ya dikalikan T. Dikalikan T3. Nah, proyeksi tahun kelima dikalikan T3 dan hasilnya adalah 5.700. Nah, di sini. Kita lanjut. Ya. Ini proyeksi EPS tahun kelima dikalikan 17. Ya, dikalikan proyeksi PER-nya. Nah, data selanjutnya adalah dividen per share. Kita harus mendapatkannya 5 tahun. Ketika perusahaan itu tidak menggantikan dividen, kita tulis saja 0 di sini ya. Oke, lalu average-nya kita hitung, kita tambah, kita bagi 5. Lalu kita lanjut ke proyeksi dividen 5 tahun ke depan, yaitu rumusnya adalah S3. S3 ini total dari EPS. Total dari proyeksi EPS ini ya dikali average dari dividen per share dibagi 100, hasilnya ketemu ini. Oke, total cash flow-nya adalah U3 ini ya. Proyeksi harga saham 5 tahun ke depan ditambahkan dengan proyeksi dividennya, sehingga menghasilkan total cash flow 5 tahun ke depan. Lalu kita butuh yang namanya risk free, data risk free. Risk free ini berapa persentase aset bebas resiko ya, seperti deposito ya, bunga deposito atau bunga tabungan. Di sini bunga deposito kita ambil 0,7 ini sebelum pandemi kemarin. Lalu risk premium ini merupakan berapa persen keuntungan dari investor yang didapatkan ketika investor itu berinvestasi ke aset yang beresiko seperti saham. Jadi nilai 0,6 ini 6% artinya ya, kalau dikali 100%. Ini adalah 6%. Ini adalah ketika investor berinvestasi ke pasar yang bebas risiko, yang beresiko itu keuntungannya 6% lebih tinggi. Ya. Baik, kalau di total adalah 0,13% ya. 0,13 atau 13%. Nah, kita lanjut ke nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah seberapa besar harga saham itu jika dilihat dari kinerja fundamental ya, perhitungan nilai perusahaan. Itu adalah nilai intrinsik. Kita dapat nilai intrinsik, yaitu AJ3, di mana total cash flow-nya ya dibagi dengan, nah ini rumus, yaitu rumus kita present value kan istilahnya ya, dari 5 tahun harga saat ini berapa harga wajar saham itu. Kita present value kan 1 plus AF3 di sini, presentasinya 13% ya, 13% dipangkatkan 5. Ini AJ3 nya dibagi dengan ini ya, keluarlah hasil 3.798. Nah ini adalah nilai
intrinsik sahamnya, yaitu di sini adalah nilai perusahaannya. Kita ketemu nilai perusahaannya. Lalu kalau nilai perusahaannya segini, ini kan hanya forecasting, ya. Kita tidak tepat perhitungan harga sahamnya, ini nilai intrinsiknya sekian. Jadi kita harus ada margin of safety. Margin of safety ini istilahnya margin keamanan margin kita. Jadi kita kalikan 25%-nya dari ini, ya. Jadi kita anggap 75% dari ini itu berapa? Ya, yaitu 2.800. Jadi kalau harga sahamnya tidak mencapai ini, minimal margin of safety-nya kita ini ada patokannya. Jadi 25% lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya, yaitu harga beli sahamnya. Dimana ketika harga pasarnya di bawah harga beli saham, itu merupakan saham yang value. Ya, ini tadi konsep value investing. Ketika kita menghitung nilai intrinsik, didapatkan harga beli, dan harga beli ini ya di atas harga pasar saat ini. Ya, kita coba lihat saham Matahari. Ya. Nah, kemarin ditutup 1265. Nah, padahal margin of safety kita 2.848. Berarti harga pasarnya di bawah harga perhitungan kita. Berarti ketika kita beli saham Matahari Department Store, ini adalah value, menerapkan konsep value investing. Berarti ini adalah value stock. Karena kita berharap suatu saat nanti, entah itu tahun depan atau beberapa bulan ke depan, nilai harga saham Matahari itu menyentuh harga 2.848 dari ini, ya, dari harga pasar saat ini. Baik, mungkin yang akan saya ini jelaskan lagi. Nah, konsep 5 tahun ini adalah ketika tahun kelima ini adalah 2019, berarti ditarik 5 tahun ke belakang, 2018, 17, 16, 15. Ketika ini 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, gitu ya. Kalau ada data 5 tahun ini seperti itu. Jadi tahun kelima ini adalah tahun yang paling baru. Baik, pertemuannya cukup sekian, ya. Jadi ini nanti saya kirimkan ke tadi, ya, berkas Excel. Nah, kalian mengganti ini kode-kode saham dan perhitungannya menggunakan saham-saham pilihan kalian sewaktu UTS. Ya, diganti semua. Ada 10 saham kan, minimal 10, kalian hitung semua, ya. Nah, ini adalah tugas untuk hari ini dan untuk pertemuan minggu depan. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu ya yang kalian kerjakan itu, ya, yang kalian kerjakan. Lalu kalian bahas di Word juga. Di Word kalian jelaskan bahwa yang mana saja saham-saham yang value, ya, value stock. Yang value stock itu artinya tadi perhitungan harga beli sahamnya di atas harga pasarnya. Ya, jadi kalian harus tambah lagi di sini mungkin harga pasar, ya. Harga pasar saat ini berapa? Nah, di sini kalian hitung. Ya, kalian hitung yang mana yang value itu adalah sekaligus pertemuan minggu depan, lalu dikirimkan ke tadi saya. Jadi pada minggu depan itu hanya saya beri link tugas saja untuk mengumpulkannya. Baik, pertemuan pada kali ini, pada kesempatan ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.